Saya selalu mikir masalah ini, Ramadan itu harusnya jadi bulan penghematan. Logikanya simpel, siang nggak makan, nggak minum, otomatis pengeluaran turun. Harusnya kan begitu. Tapi kenyataan di lapangan, Ramadan malah bikin dompet jebol. Warung makan tutup siang-siang, tapi pasar takjil meledak. Iklan makanan berseliweran, supermarket banting harga. Dan tiba-tiba kita jadi kayak orang kelaparan akut yang belum pernah lihat makanan enak seumur hidup. Paradoks emang. Nah, kalau dipikir lebih dalam, ini bukan cuma soal lapar mata atau balas dendam setelah seharian puasa. Ini soal budaya, ini soal ekonomi, dan ini soal ilusi sosial yang sudah mendarah daging. Ramadan ini sudah bergeser jauh dari esensinya. Alih-alih jadi bulan pengendalian diri, Ramadan malah jadi bulan konsumsi gila-gilaan. Coba perhatikan, awal puasa niatnya sederhana, sahur yang penting kenyang, buka secukupnya. Tapi baru seminggu jalan, tiba-tiba meja makan penuh makanan yang bahkan restoran prasmanan pun kalah meriah. Es campur, kolak, gorengan, martabak, ayam goreng, nasi, kue-kuean. Kayak kita bakal puasa 2 hari ke depan, padahal baru lewatin belasan jam. Dan ini bukan fenomena 1-2 rumah, ini kejadian massal. Banyak yang seperti ini, bahkan yang penghasilannya pas-pasan pun kayak kebawa arus buat ikut-ikutan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Ramadan udah jadi kayak festival makanan. Kita sudah dikondisikan bahwa Ramadan adalah momen spesial, dan sesuatu yang spesial itu harus dirayakan dengan sesuatu yang lebih dari biasanya. Itu sebabnya makanan di bulan puasa bukan sekedar makanan, itu jadi simbol kemeriahan. Makan siang di hari biasa itu kebutuhan, buka puasa itu perayaan. Perasaan merayakan ini yang bikin orang jadi nggak sadar ngeluarin uang lebih banyak dari biasanya. Dan jangan lupa, industri pinter banget manfaatin ini. Iklan sirup mulai muncul, bahkan sebelum kita sempat sadar, udah bulan Syakban. Supermarket pasang promo gede-gedean. Restoran bikin menu khusus Ramadan yang sebenarnya nggak beda jauh sama menu biasa, tapi dikasih embel-embel paket buka puasa hemat. Hasilnya, kita yang harusnya lebih hemat, malah kejebak keinginan buat jajan lebih banyak. Putaran ekonomi di bulan Ramadan ini jadi muter-muter di lingkaran setan. Orang-orang boros, harga naik, orang makin kalap belanja sebelum makin mahal. Dan ini bukan cuma soal makanan, belanja baju lebaran, dekorasi rumah, hampers, hingga gadget baru seakan jadi kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Jangan lupa, sewa iPhone hingga sewa motor. Padahal dari sisi agama, tidak ada satupun ayat yang bilang kalau puasa itu harus diakhiri dengan hingar-bingar. Tapi sejak kecil kita sudah menghadapi kebiasaan ini. Dari kecil kita sudah dibentuk buat mengasosiasikan Ramadan dengan konsumsi. Kita tumbuh dalam lingkungan di mana buka puasa itu harus ada yang manis, harus ada gorengan, harus ada makanan berat, harus ada ini itu. Kalau manis sih sunnah ya, tapi ya cukup kurma atau buah, bukan martabak semangkuk penuh. Belum lagi es buah sewajan besar. Hal lain lagi, baju lebaran itu harus baru, pulang kampung harus bawa oleh-oleh. Semua itu jadi harus karena diwariskan turun-temurun. Kita nggak pernah benar-benar mempertanyakan kenapa. Di sini saya ingat teori commodity fetishismnya Karl Marx. Intinya, kita terlalu mengagungkan barang-barang yang kita konsumsi sampai lupa hakikat sebenarnya. Kita nggak lagi melihat makanan sebagai kebutuhan, tapi sebagai sesuatu yang punya nilai lebih karena makna yang disematkan secara budaya. Dalam konteks Ramadan, makanan buka puasa bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat menunjukkan momen kebersamaan, tradisi, atau bahkan status sosial. Ini kalimat liar. Dari fenomena ini, maka siapa yang bisa bikin meja buka puasa lebih meriah yang biasa diasosiasikan dengan makanan banyak, dia yang menjalani Ramadan dengan lebih baik. Ini gila. Karena kalau mau jujur, Ramadan harusnya malah ngajarin kita buat ngerem konsumsi. Dan kalau kita ngomongin boros, dampaknya nggak cuma ke dompet pribadi. Lihat saja jumlah sampah makanan yang melonjak tiap Ramadan. Makanan yang dibeli berlebihan akhirnya nggak kemakan dan terbuang percuma. Plastik dari bungkus takjil dan hampers juga meningkat secara drastis. Jadi, bukan cuma masalah konsumsi berlebihan, tapi juga produksi sampah yang tidak masuk akal. Kita ngeborosin uang, kita ngebuang makanan, kita ngerusak lingkungan. Semua di bulan yang harusnya ngajarin kita buat hidup lebih sederhana. Jadi,
Kalau ada yang masih heran kenapa Ramadan malah bikin boros, jawabannya simpel. Karena kita sudah menjadikan Ramadan sebagai bulan festival, bukan bulan pengendalian diri. Dan selama pola pikir ini nggak berubah, selama kita masih menganggap Ramadan sebagai kesempatan buat foya-foya berkedok momen spesial, ya siap-siap saja. Setiap tahun, dompet bakal tetap jebol di bulan yang seharusnya ngajarin kita buat hidup lebih hemat. Itu saja, terima kasih.